Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fatmawati, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis real tentang barisan dan limit. Barisan. Nah, di sini definisi 3.1 tentang barisan, di mana suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi dari n ke r. Dengan demikian, misalkan kita punya barisan X, maka biasanya kita menandai pengaitan dari bilangan asli n ke bilangan real xn, sehingga bisa didefinisikan sebagai xn dari R x1 ke 1 sehingga x1 dan bilangan real 2 yaitu x2 sehingga n ke xn. Secara umum x ditulis ini x1, x2 sampai dengan xn, biasanya dituliskan sebagai x sama dengan xn. Barisan hasil operasi. Definisi 3.2. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan bilangan real, maka yang pertama, jumlah atau selisih dua barisan tersebut didefinisikan sebagai barisan X plus minus Y sama dengan Xn plus minus Yn. Yang kedua, hasil kali dua barisan tersebut didefinisikan sebagai barisan X dikali Y sama dengan Xn dikali Yn. Yang ketiga, hasil bagi dua barisan didefinisikan sebagai barisan X per Y sama dengan Xn per Yn dengan syarat Yn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen n bilangan asli. Yang keempat, misalkan C elemen R, hasil kali barisan dengan C didefinisikan sebagai barisan Cx sama dengan Cxn. Selanjutnya, limit barisan. Definisi 3.3. Misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real. Suatu bilangan real L dikatakan limit dari X jika semua epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga K epsilon elemen n demikian untuk semua n lebih dari atau sama dengan K epsilon dengan mutlak dari Xn dikurangi L kurang dari epsilon. Jika barisan X sama dengan Xn memiliki limit misalkan L, maka dikatakan X konvergen ke L dilambangkan dengan limit X sama dengan L atau limit Xn sama dengan L yang mengisyaratkan bahwa Xn akan mendekati L jika n menuju tak hingga. Sebaliknya, jika X tidak memiliki limit, maka X dikatakan divergen. Selanjutnya, tentang ketunggalan limit. Nah, teorema 3.1 ini tentang ketunggalan limit, di mana setiap barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Buktinya, kita misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real. Misalkan A dan B adalah limit dari X, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat n1 epsilon, sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan n1 epsilon berlaku mutlak Xn dikurangi A kurang dari epsilon per 2 dan terdapat n2 epsilon, sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan n2 epsilon berlaku mutlak Xn dikurangi B kurang dari epsilon per 2. Nah,
Kita misalkan N adalah maksimal dari himpunan dari N1, N2. Maka untuk setiap N lebih dari atau sama dengan N besar atau bilangan asli, maka berlaku mutlak A dikurangi B sama dengan mutlak dari A dikurangi XN ditambah XN dikurangi B, kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak A dikurangi XN ditambah mutlak XN dikurangi B sama dengan mutlak XN dikurangi A ditambah mutlak XN dikurangi B kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sehingga hasilnya epsilon. Karena epsilon lebih dari 0, sembarang kita simpulkan bahwa mutlak A dikurangi B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Selanjutnya ekor barisan. Nah, definisi 3.4 tentang ekor barisan ini, misalkan X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, barisan bilangan real. Misalkan M bilangan asli, maka ekor M dari barisan X didefinisikan sebagai berikut. Maka XM sama dengan XM plus 1, XM plus 2 sampai dengan XM plus N. Nah, kita contohkan ekor dari 5 dari barisan bilangan X sama dengan 1 per N adalah barisan X per 5 sama dengan 1 per 6, 1 per 7, 1 per 8 sampai dengan XM ditambah 1. Selanjutnya, limit barisan dengan kondisi tertentu. Teorema 3.2 ini misalkan AN dan XN barisan bilangan real. Misalkan juga L elemen dari R. Jika limit AN sama dengan 0 dan terdapat C lebih dari 0 dan M elemen N besar, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan M, sehingga mutlak XN dikurangi L kurang dari C mutlak AN, maka limit XN sama dengan L. Nah, buktinya yaitu akan ditunjukkan limit XN sama dengan L. Misalkan epsilon lebih dari 0, karena limit AN sama dengan 0 dan C lebih dari 0, maka terdapat K elemen N, sehingga untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, yaitu mutlak AN dikurangi 0 sama dengan mutlak AN kurang dari epsilon per C. Akibatnya, untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K, sehingga mutlak XN dikurangi L kurang dari C mutlak AN kurang dari C epsilon per C sama dengan epsilon. Dan ini menunjukkan bahwa limit XN sama dengan L. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.